Oke, halo teman-teman, Gembala Golfis di sini. Jadi di video kali ini kita bakalan sharing kegiatan kita, nambahin media filter kita. Jadi media filternya apa? Nah ini udah satu karung nih. Coba liatin kameramen ke bawah. Nah ini, apa isinya? Ikutin video ini sampai habis. Oke, jadi karena ini akan cukup membuat capek, jadi kita butuh guru panggilan. Gitu. Ini ada Teh Yang di sini. Halo sendiri aku. Halo teman-teman, masih inget? Kalau biasanya aku muncul di konten-konten ngantar hobis ya, hobis package biasanya ke luar Bandung, dalam Bandung juga. Biasanya aku yang muncul kali ini, bantu ini mau masukin. Kali ini kita berdua. Media filter biologis ya. Ini jaringnya. Ini ukuran berapa ya? 60 kali 40 kalau nggak salah. Ya, kayaknya sih segituan ya. Tapi intinya kayak gini. Jadi kenapa kita by the way bentar. Ini masih dikeresekin kayak gini nih. Jadi by the way kenapa kita disarungin ada yang tengah, kenapa? Karena supaya apa sih? Nggak berceceran. Supaya tidak berceceran kalau misalnya maintenance gitu. Kan nggak mungkin ya kita ngambil biobol dalam satu genggam satu genggam gitu kurang lebih. Oke, kita mulai masukin. Ini per plastik ini 200 pieces ya kalau nggak salah. 250. 250? Iya kayaknya. Kenapa pakai biobol? Karena murah. Ekonomis, yang pertama ekonomis. Ekonomis. Terus memang kita butuhnya juga banyak banget ya. Ya maksudnya kita punya wadah filter yang cukup banyak, jadi ya kita pikir nggak perlu pakai media filter yang premium lah, gitu kan. Jadi media filter premium itu tuh yang harganya cukup mahal gitu ya, segala macamnya itu buat kamu-kamu nih yang ruang media filternya itu sedikit. Jadi kan butuh media filter yang bagus tuh. Dan nggak terlalu banyak ya. Sedangkan kita ini bisa banyak nih, gitu. Jadi ya yang murah aja dah. Dan Yang juga kalau misalkan pakai yang premium, harus berapa? Iya. Itulah, selain karena ya air kita juga cukup sering water change gitu ya, segala macamnya, jadi pakai biobol selama ini sih aman ya. Walaupun kita pakai berbagai macam media filter juga, kita juga pakai media filter berbagai macam gitu. Tapi ya sesuai kebutuhan aja sama sesuai budgetnya gitu. Oke, next. Yang penting kuantitasnya nggak terlalu sedikit ya kan. Mending maksimalin aja kalau Sepenuh mungkin. Yang penting sepenuh mungkin dan terendam air ya. Karena kalau misalnya nggak terendam air ya percuma juga. Nggak fungsi nih semuanya nih kalau nggak terendam air. Dan tidak terlewati air juga nggak fungsi juga tuh. Gitu. Nah terus kenapa pakai biobol juga? Karena dia tuh terbuat dari plastik kan ya. Nah dia tuh nggak bakalan hancur. ringan juga. Ya, maksudnya kan media filter kayak gini kan seumur hidup ya. Gitu. Jadi secara durable-nya gitu ya. Itu akan durable banget. Kalau misalnya pakai yang bahan dasarnya misalnya kapur gitu ya, ataupun misalnya bahan dasarnya batu segala macam, itu ada kemungkinan terkikis. Iya benar-benar. Gitu. Jadi media filter yang terbuat dari plastik ini tuh, itu tuh salah satunya adalah durability-nya. Gitu, dia nggak bakalan Hancur. iya melepuh, hancur gitu-gitu lah. Terus kenapa pakai biobol? Karena dia terbuat dari bahan plastik. Dia tuh nggak tidak mempengaruhi parameter air gitu loh. Jadi misalkan ya pakai batu apung. Nah batu apung itu tuh selain jadi media filter buat ikan, batu apung tuh juga jadi media buat media tanam loh. Gitu. Jadi kayak tanaman-tanaman anggrek gitu ya, pokoknya tanaman-tanaman tuh pakai media tanamnya tuh batu apung. Nah kenapa pakai batu apung? Kalau batu apung itu bagus SSA-nya gitu ya, ruang untuk dihinggapi bakterinya luas segala macamnya gitu. Tapi dia tuh cukup banyak menyimpan nutrien gitu yang bisa bikin air itu cepat banget lumutan gitu. Karena kan ya itu balik lagi si batu apung itu tuh kan juga jadi media tanam. Jadi kalau misalnya karena tadi si media tanamnya itu juga ada yang pakai batu apung gitu ya, tanaman itu tuh ya karena dia tuh nyerap nutriennya tuh cukup oke gitu loh, menyimpan nutriennya gitu. Emang bagus buat tanaman gitu. Iya gitu. Nah jadi kebanyakan beberapa kasus kalau misalnya tanknya outdoor gitu ataupun terpapar langsung cahaya matahari ya, nah itu tuh bisa cepat banget berlumut airnya, hijau banget. Nanti kita
tunjukin deh salah satu tank kita yang cepet banget mutannya. Parah cepet banget. Udah diganti airnya tetap aja hijau. Ya karena itu pakai batu apung. Tapi batu apung juga kita pakai gitu. Di tank indoor juga kita ada yang pakai batu apung gitu. Nah, cuman ada efek sampingnya gitu. Cukup merubah parameter air sih. Maksudnya ada efek yang lain lah gitu. Terus ini apa namanya tuh Jadi supaya ada fleksibilitasnya gitu ketika penyimpanan, misalnya mau nyimpen kayak gini kan dia bisa bergerak gitu loh. Oh iya benar-benar. Nah kayak gitu. Jadi kalau misalnya penuh selain berat jadi ruang untuk fleksibilitas si ininya untuk ngikutin wadah media filternya tuh jadinya Ketahan nanti kalau ketahan gitu loh. Oke, jadi kayak gitu aja. Kita akan tambahin media filter ini ke tempat media filter kita. Oke, let's go. Oke, jadi kita langsung masukin aja nih, lihat. Kita dulu deh. Kita lihat wadah filter kita. Jadi, nah ini gelembung-gelembung ini tuh dari si pipa ini nih. Gitu, si pipa ini tuh gelembung-gelembung buat oksigen bakterinya gitu yang ngehinggap di biobolnya ini gitu, di rumah bakterinya. Gitu. Nah, bagusnya tuh sebenarnya tuh ini di aerator sih, tapi kayaknya sih cukup dari gelembung ini aja. Nah, kita masukin. Set. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya punya tempat buat nyimpan media filternya gitu, mau talang, mau sun filter, mau apapun lah, motong juga kayak kita kayak gini, nah itu sepenuh mungkin. Gitu ya, media filternya yang biologis itu sepenuh mungkin. Ini kita aja belum penuh nih, lihat. Kesini deh. Tuh. Ini tuh kita masih banyak gitu. Saya tambahin lagi. Nah, itu dia tuh. Jadi kayak gini, jadi fleksibel gitu kalau misalnya nggak dipenuhin dari satu keranjang itu. Ini aja masih penuh banget nih, lihat. Maksudnya masih ada rongga-rongganya. Nah, ini sayang banget kan kalau misalnya nggak diisi oleh si media filternya. Gitu. Nah, ini kayaknya ngapung karena medianya baru dan nggak ada beratnya. Tapi kurang lebih yang penting kerendam air ya. Jadi kayak misalnya nggak kerendam air kayak gini sebenarnya nggak fungsi nih. Gitu. Nah, yang fungsi itu yang kerendam air kayak gini nih. Nih, kerendam air. Pokoknya harus direndam air karena kenapa ya? Orang mau jadi media filter buat dilewatin air. Gitu. Nah, sekarang kita tambahin yang sebelah sini. Ini juga masih banyak banget rongganya tuh. Masih banyak banget buat media filternya. Tapi itu satu karung aja tetap masih kurang ya. Apalagi ngisi tong yang gede banget. Oke, jadi kayak gitu aja sharing kita di video kali ini soal nambahin media filter ya. Sebenarnya kita kita nambahin satu karung itu ternyata kurang gitu. Nanti kita akan tambahin lagi. Gitu, yang seperti yang udah teman-teman lihat tadi di video tadi, ini aja tuh masih banyak space-nya. Jadi kita akan maksimalin, kita beli dan tambahin lagi sampai penuh gitu, sampai penuh. Gitu, jadi jangan sampai ada space yang belum keisi media filternya, jadi sekarang sayang banget gitu. Nah, buat teman-teman kalau misalnya ini juga bisa diaplikasiin sama teman-teman di rumah gitu, dimanapun, dengan model media filter apapun gitu, mau tong kayak kita kayak gini gitu ya, ataupun talang ataupun yang lainnya, itu usahakan pertama itu sepenuh mungkin. Jadi jangan sedikit-sedikit, jadi harus sepenuhnya. Kalau misalnya masih ada space, tambahin lagi aja gitu. Itu sepenuh mungkin. Yang kedua, media filter biologis ya. Media filter biologis itu yang kerendam air. Karena kalau misalnya nggak kerendam air nih di talang nih, terus atasnya banyak banget yang nggak kerendam air gitu. Misalnya tinggal taruh aja dengan ngasalnya itu tuh sebenarnya nggak fungsi tuh. Jadi memang harus kerendam air. Jadi maksimalin itu. Jadi supaya proses penyaringan kotoran, proses penyaringan racun dan lain sebagainya macamnya gitu, amoniaknya gitu ya, ataupun proses nitrifikasinya itu bisa maksimal gitu. Jadi si media filter ini akan melawan atau akan menyaring si kotoran ikan ataupun sisa-sisa pakan gitu. Oke, jadi kayak gitu aja di video kali ini. Jangan lupa untuk terus pantengin konten-konten kita ke depannya, karena kita akan bikin konten-konten yang jauh lebih seru lagi dan bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.